Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Allah, ya, belajar dari Kristus, belajar dari Tuhan melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, tema kita di malam hari ini adalah kebutuhan akan kebenaran. Pada suatu kali ada seorang yang terdampar di sebuah pulau kecil. Dan ternyata pulau itu adalah pulau yang tidak berpenghuni. Namun di pulau itu ada sebuah bangkai pesawat yang masih kelihatannya utuh. Dan orang itu segera masuk ke dalam bangkai pesawat itu, dan ternyata di dalamnya dia menemukan sekoper uang. Hatinya sangat bergembira dengan temuannya itu, sangat bersukacita ya, dengan temuan uang sekoper itu. Namun beberapa jam berselang, akhirnya dia merasa lapar dan haus. Lalu dia mengambil beberapa lembar uang temuannya itu dan bergegas lari keluar untuk membeli makanan. Setelah dia keluar, baru dia tersadar bahwa dia ternyata sedang ada di pulau yang tidak berpenghuni, yang mana uang temuannya itu tidak berguna apa-apa. Yang dibutuhkannya saat ini bukanlah uang yang membuat dia gembira dan bersukacita itu, tapi yang dibutuhkannya saat ini ialah makanan dan minuman yang membuat dia bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, orang ini akhirnya meninggal dunia di pulau itu karena tidak ada asupan makanan dan minuman. Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi ya, dan ilustrasi ini adalah sebuah gambaran realita kehidupan saat ini yang sedang terjadi. Banyak orang mengerahkan semua kekuatan dan potensi dirinya untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya bukanlah kebutuhan utamanya. Mereka tidak sadar bahwa itu bukanlah kebutuhan utama mereka, tetapi mereka mengejarnya seakan-akan itulah yang mereka butuhkan. Itulah yang paling mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu, tampilan dunia yang sangat mengesankan ini membuat banyak orang terpesona dan segera berusaha untuk meraihnya, karena mereka berpikir itulah kebutuhan utamanya. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka sedang ada di dalam situasi berbahaya, ya, seperti seorang yang terdampar tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman ini banyak orang tidak begitu tertarik dengan hal-hal rohani, tidak begitu tertarik dengan ibadah, tidak begitu tertarik dengan khotbah-khotbah, dengan pembacaan firman Allah. Intinya tidak tertarik dengan agama, tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Orang lebih tertarik dengan hal-hal duniawi yang memberikan kepuasan secara lahiriah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu contoh yang saya pikir ini adalah contoh kecil atau contoh sederhana yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, misalnya kita diperhadapkan atau kita dalam media sosial, misalnya Facebook lah ya, karena Facebook yang paling banyak diminati orang ya. Kita diperhadapkan dengan dua video, yang satu video khotbah dan yang lain lagi adalah video lucu. Nah, mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita klik? Nah, saya yakin banyak orang akan memilih untuk mengklik atau memutar video yang lucu. Ya, alasannya karena ya kalau khotbah, kalau firman Tuhan kan saya bisa baca di rumah. Kan ada Alkitab di rumah. Ya,
kalau membaca, ya kan? Tapi kalau tidak, nah bagaimana? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah fakta yang terjadi di dunia ini. Ya. Orang-orang termasuk orang percaya lebih suka mengedepankan hal-hal lahiriah dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, ada seorang bijak berkata, "Aku membutuhkan kebenaran lebih dari aku membutuhkan nafasku." Saudara, terkesan ini agak ekstrem, ya, agak berlebihan. Sepertinya ini orang tidak membutuhkan nafas, ya. Tapi ini adalah sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah kebenaran bahwa orang ini yakin benar bahwa yang dibutuhkannya sebenarnya yang paling penting adalah kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu kekal adanya, ya. Dan nafas hidup, semua orang bakalan mati, ya kan? Semua orang bakalan mati, siapapun dia, tidak ada yang abadi. Nafas hidup ini sementara saja, dan kebenaran itu kekal adanya. Maka bagi dia yang terpenting adalah kebenaran. Lebih penting sudah mengalami kebenaran, sudah ada dalam kebenaran, ya, daripada hidup tetapi tidak ada kebenaran. Itu tidak berarti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat pembacaan kita dalam Matius pasal 5 ayat 6 ini, Yesus berbicara kepada orang banyak menggunakan satu tema yang sangat mengesankan, Bapak Ibu Saudara. Tema apa itu? Ya, tema bahagia, berbahagia, Saudara. Ada 9 kali Yesus mengatakan kata berbahagia, termasuk dalam ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata berbahagialah di sini itu menggunakan kata Yunani makarios yang berarti diberkati, bahagia, beruntung. Nah, saudara, kata bahagia Yesus di sini, atau ucapan bahagia Yesus di sini itu seringkali disebut dengan istilah paradoks suci, ya, karena dalam bagian ini terdapat hal-hal yang kelihatannya bertentangan, ya, walaupun sebenarnya tidak. Ya, misalnya dalam ayat 3 dikatakan di situ paradoksnya adalah kata berbahagia dengan orang miskin, ya kan? Paradoks kan, kelihatan bertentangan, ya. Orang miskin itu nggak mungkin berbahagia. Yang miskin itu pastinya menderita, ya, seperti itu. Jadi ada paradoks, ada pertentangan sepertinya. Kemudian dalam ayat 4 juga ada paradoks seperti itu. Kata berbahagia dengan berduka cita, ya kan? Dalam ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, tidak mungkin, ya kan? Orang berduka cita kok berbahagia. Dan beberapa ayat juga yang lain itu kelihatan adalah paradoks, ya, bertentangan satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajarinya dengan seksama, tidak ada paradoks, tidak ada pertentangan, ya, di dalamnya. Nah, saudara, yang penting di sini adalah dalam bagian ini, dalam ucapan bahagia ini adalah, ya, pengajaran Yesus ini merupakan pertentangan dengan prinsip-prinsip duniawi. Ya, Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita. Bagi dunia, orang yang berduka cita tidak mungkin berbahagia, ya kan? Ya, jadi ada pertentangan. Ajaran Yesus menentang prinsip-prinsip dunia. Ya, bagi dunia, orang yang berduka cita tidak mungkin berbahagia. Tetapi bagi Yesus, ya, mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, ini sesuatu yang unik, Bapak Ibu Saudara, sesuatu pengajaran yang luar biasa. Nah, demikian juga kalau kita membaca dalam ayat 6, ya, yang kita baca tadi, Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tetapi kata dunia adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan harta, ya, akan kekuasaan, ya, dan lain-lain. Jadi ada pertentangan, saudara, antara pengajaran Yesus dan prinsip-prinsip dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dapat
kita pelajari dari ayat 6 ini berdasarkan tema kita, kebutuhan akan kebenaran. Yang pertama, kebenaran adalah sesuatu yang penting ya dalam kehidupan orang percaya. Ya, kebenaran adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Apa itu kebenaran? Nah, kata kebenaran menggunakan kata Yunani dikaiosune dari akar kata dikaios yang berarti tulus, benar, adil, tidak bersalah, pantas. Artinya kebenaran yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu, segala perbuatan, segala tindakan yang dikehendaki Allah. Ya, segala perbuatan, segala sesuatu, segala tindakan yang Allah kehendaki diperbuat oleh orang percaya. Mengapa kebenaran itu sangat penting? Ya, karena Tuhan menghendaki supaya semua orang hidup dalam kebenaran, karena ini kehendak Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, dapatkah manusia berdosa hidup dalam kebenaran? Nah, jawabannya tentunya tidak. Manusia yang sudah berdosa, manusia yang naturnya berdosa, statusnya berdosa, statusnya terhukum, manusia tersebut tidak mungkin dapat melakukan kebenaran dengan sempurna. Ya, tidak mungkin. Ya, manusia tidak berdaya ya, akan kebenaran. Nah, saudara, lalu bagaimana mungkin Tuhan menuntut sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia? Tidak masuk akal, bukan? Ya. Masa Tuhan menuntut sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia? Lalu bagaimana? Jalan keluarnya seperti apa? Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sekali lagi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kita dapat melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran ketika kita tinggal di dalam Yesus. Saudara, makna kata tinggal ini begitu dalam, ya kan? Makna kata tinggal ini seperti seorang di dalam satu rumah, di dalam satu keluarga, artinya ada dalam satu persekutuan dengan Kristus. Artinya orang yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dia tinggal bersekutu dengan Kristus. Nah, orang-orang yang demikianlah orang-orang yang dapat melakukan kebenaran. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Ya, langkah pertama yang dialami oleh orang percaya adalah kita sebagai orang berdosa. Ya, status kita sebagai orang berdosa, sebagai terhukum, ya, sebagai terpidana oleh karena dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Dia. Ya. Sehingga kebenaran yang kita lakukan bukanlah kebenaran kita. Karena kita tidak mungkin benar. Karena semua orang berdosa. Kata Roma pasal 3:10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Jadi semua orang berdosa. Lalu bagaimana kita dapat melakukan kebenaran? Lalu bagaimana kita dapat diselamatkan dengan kebenaran itu? Ya. Jalannya adalah kita percaya kepada Yesus. Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, langkah yang pertama yang kita alami adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Status kita berubah dari yang terhukum, dari orang berdosa, ya, jadi orang yang dibenarkan. Dan kita mengatakan kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita dibenarkan, kemudian Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk apa? Untuk dapat melakukan kebenaran. Ya, karena manusia tidak mungkin dapat melakukan kebenaran. Manusia yang berdosa, ya, kecenderungannya melawan Allah, kecenderungannya berbuat dosa, tidak ada kehendak dalam dirinya untuk melakukan kebenaran.
Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, lalu kita dikaruniakan Roh Kudus yang menuntun kita, membantu kita, menguatkan kita, ya, menolong kita supaya kita dapat melakukan kebenaran. Nah, saudara, dan kebenaran yang dilakukan bukanlah kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri, tapi kebenaran yang kita peroleh ketika kita tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, artinya ketika kita percaya dan hidup dalam Kristus, maka kita dapat hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tadi dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan jelas di situ bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus, artinya ketika kita percaya kepadanya, maka kita dapat berbuah banyak. Ya, Yesus Kristus diibaratkan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita ranting tancap di carangnya itu, maka ranting itu dapat berbuah, ya kan? Tetapi ketika ranting itu dipatahkan, ya, kita itu dipatahkan dari Kristus, maka ranting itu akan kering dan tidak akan berbuah. Yang ada adalah dibakar. Ya, jadi ketika kita tinggal kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus itu, maka kita akan dapat berbuah lebat, berbuah banyak, menghasilkan buah-buah kebenaran, ya, menghasilkan keadilan, menghasilkan kebaikan, menghasilkan kekudusan, menghasilkan kebenaran yang muncul dalam diri kita, ya, yang berasal dari sumber yang satu, yaitu Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yesus juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jelas sekali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, pertanyaannya, adakah kebenaran di luar Kristus? Tidak ada. Jelas di sini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah finalitas kebenaran. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah kebenaran. Ya, jelas sekali bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku, dalam bagian pertama ini disimpulkan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran itu adalah tuntutan Allah bagi kita. Dan bagaimana kita dapat melakukan kebenaran? Kita adalah manusia berdosa. Jalannya adalah kita percaya kepada Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita didamaikan, kita dibenarkan, kita dikaruniakan Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, yang kedua, kebenaran harus menjadi kebutuhan mendasar manusia. Nah, dalam ayat 6, Yesus menggunakan kata lapar dan haus. Ya, kata ini memiliki makna sesuatu yang merupakan kebutuhan hakiki, merupakan sesuatu kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata bahwa berbahagialah orang yang sangat membutuhkan kebenaran dan menjadikan kebenaran itu adalah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan utamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, secara manusia, ya, jadi tanpa makanan dan minuman pasti manusia itu mati. Ya, mungkin hanya bertahan beberapa hari, tetapi secara natur, ya, manusia itu membutuhkan makanan dan minuman. Tanpa makanan dan minuman manusia itu akan kelaparan, akan dehidrasi dan seterusnya, ya, dan pada akhirnya mati. Ya. Demikian juga tanpa kebenaran, ya, manusia tanpa kebenaran, manusia tanpa Kristus akan mengalami kematian. Ya, tanpa Yesus manusia akan mengalami penghukuman kekal. Tanpa Yesus Kristus, tanpa kebenaran di dalam Yesus Kristus, manusia mengalami kematian kekal. Itu sudah kita pahami bersama bahwa di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal.
Tetapi di luar Yesus Kristus tidak ada kehidupan kekal, tidak ada kebenaran. Maka Yesus harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Persekutuan dengan Dia harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Firman Allah harus menjadi makanan kita setiap hari. Ya, doa kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Harus menjadi kebutuhan yang utama di dalam kehidupan orang percaya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan makanan. Ya. Saudara, secara jasmani, ya, secara lahiriah, kita membutuhkan makanan. Tubuh kita membutuhkan makanan. Kita membutuhkan pekerjaan. Kita membutuhkan karir. Kita membutuhkan banyak hal di dalam kehidupan kita secara lahiriah. Tapi saudara, kita itu bukan yang utama. Ya, itu bukan sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita ini adalah makhluk rohani. Ya, kita ini adalah makhluk rohani. Ya, dalam Kejadian, ya, kita dijelaskan di situ bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya, nefes, ruah, ya, ruah. Tuhan menghembuskan nafasnya di dalam hidup kita. Jadi di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh insan, tubuh insani kita, ya, kemudian hidup. Jadi sebenarnya esensi dari manusia itu adalah roh. Ya, tubuh ini hanyalah hidup karena ada roh di dalamnya. Jadi manusia itu esensinya adalah roh. Nah, dan roh itu adalah kekal dan tubuh itu adalah fana. Maka esensi manusia itu adalah makhluk roh. Maka kebutuhan rohani manusia itu adalah kebutuhan roh. Kebutuhan rohani, bukanlah kebutuhan jasmani. Ya, jasmani hanya sementara, tubuh kita hanya sementara, keinginan jasmani kita ini hanya sementara. Tetapi yang kekal itu adalah roh kita, nefes, ruah, ya, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi saudara, kebutuhan utama kita bukanlah harta, bukanlah makanan, bukanlah pekerjaan, bukanlah karir, bukan lain sebagainya. Ya, secara lahiriah ini, ya, memang kita membutuhkan, tapi itu bukan yang utama. Ya, yang utama adalah kebenaran. Ya, jadi harus dipuaskan, ya kan, harus dipenuhi. Dan hanya di dalam Yesus Kristuslah, ya, itu dapat dipenuhi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika kita diselamatkan, ketika kita dimenangkan oleh Tuhan, ketika kita ditebus, ya, diselamatkan oleh Tuhan, itu tujuannya juga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi segala sesuatu untuk kemuliaannya. Segala hidup kita, ya, segala sesuatu yang kita miliki, hidup kita, nafas kita, semua yang kita miliki ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran sejati ada di dalam Yesus Kristus, dan itu harus menjadi kebutuhan mendasar manusia. Maka jadikanlah Kristus sebagai yang terutama, ya. Jadikanlah kebenaran sebagai yang utama. Jadikanlah persekutuan dengan Tuhan sebagai yang utama. Saudara, banyak sekali saat ini orang percaya sudah tergerus oleh zaman ini, ya, membuat kita, ya, terkadang melupakan Tuhan. Bahkan bukan kadangkala lagi, seringkali, ya, pekerjaan kita membuat kita capek, ya, sehingga kita lupa akan bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa membaca firman Allah. Kita lupa bertanya kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita lupa menyembah Tuhan karena terlalu capek, ya, terlalu sibuk, atau mungkin terlalu malas, ya, tidak ada waktu. Ya.
sehingga kita sudah terlalu jauh daripada Kristus. Dan kondisi ini sebenarnya kita ada dalam kondisi bahaya, saudara. Kondisi bahaya, ya, seperti ilustrasi yang pertama tadi. Dia beranggapan bahwa ketika dia memiliki uang yang banyak yang dia temui, dia hidupnya akan berubah, ya kan? Namun ternyata dia ada dalam bahaya yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah saudara, kita membutuhkan segala sesuatu secara jasmani, tapi membutuhkan kebutuhan kita yang utama. Ya, semuanya akan berlalu, ya, semuanya akan sirna, ya, tapi kebenaran Yesus Kristus kekal abadi selamanya. Dan itu yang kita butuhkan, yang akan memberi kita hidup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kebenaran akan memberikan kepuasan secara batiniah. Kata selanjutnya dalam ayat 6 bacaan kita tadi adalah karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan menggunakan kata Yunani kortazo yang berarti kenyang atau puas. Ya, yang menarik adalah pada umumnya terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia itu menggunakan kata dipuaskan, ya, bukan kata dikenyangkan, ya kan? Ya, jadi seperti bahasa Indonesia sehari-hari, ya, itu menggunakan kata dipuaskan, ya, terjemahan baru, ya. Ya, saya periksa itu hanya beberapa saja menggunakan dikenyangkan, termasuk terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lama itu menggunakan kata dikenyangkan, tapi pada umumnya menggunakan kata dipuaskan. Demikian juga terjemahan Inggris, ya, terjemahan bahasa Inggris pada umumnya menggunakan kata satisfied yang berarti dipuaskan, bukan menggunakan kata full, ya, atau kenyang, tapi menggunakan kata satisfied, ya, yang berarti dipuaskan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tata bahasa Indonesia, kenyang dan puas itu memiliki perbedaan dalam tingkatan. Nah, jadi memiliki perbedaan dalam tingkatan. Kenyang dan puas itu berbeda, saudara. Tingkatan yang tertinggi dalam hal makan dan minum itu adalah dipuaskan. Ya. Orang bisa saja kenyang, tapi belum tentu dia puas. Ya. Orang bisa saja menyajikan makanan mungkin sepiring penuh, ya, bumbunya sampai menggunung, tapi belum tentu dia bisa puas, ya, dengan makanan yang dia makan. Ya, mungkin karena dia kelaparan makanya dia habiskan, tapi belum tentu dia puas. Nah, saudara, maka banyak restoran-restoran yang berhasil itu karena mereka mengedepankan kepuasan pelanggan. Ya, maka mereka menyajikan makanan yang enak, ya, pelayanan yang baik, yang ramah, ya kan, yang bersahabat, dan suasana yang menarik. Ya, karena itu yang memberikan kepuasan, ya, kepada pelanggan, ya kan, bukan hanya kekenyangan, ya kan. Ya, jadi itu yang dikerjakan mereka. Maka banyak restoran yang berhasil karena memang orang, ya, bukan hanya kebutuhannya bukan hanya dikenyangkan, ya, tetapi level yang lebih di atas lagi itu adalah dipuaskan, sangat-sangat puas. Sudah kenyang, puas lagi, ya kan? Puas dengan suasananya, dengan makanannya yang nikmat, ya kan? Dengan pelayanannya yang luar biasa. Ya, karena kalau soal makan itu bukan hanya berbicara soal jasmani sebenarnya, ya kan? Kalau soal makan itu sebenarnya berbicara juga soal psikologi, ya kan? Berbicara soal perasaan, ya. Ketika kita makan dimarah-marahin, ya kan? Nggak mungkin kita enak makannya, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi level tertinggi dari masalah soal makan dan minum sebenarnya bukan kenyang, tapi puas. Ya. Artinya bahwa orang yang menjadikan Yesus sebagai kebutuhan utamanya akan mengalami kepuasan batiniah yang dalam tingkatan tertinggi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kesenangan dunia, hal-hal materi tidak akan memberikan kepuasan kepada manusia, karena bukan itu
kebutuhan mendasar manusia. Bukan itu. Saya katakan tadi bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk rohani, bukan makhluk jasmani. Ya, esensinya adalah makhluk rohani. Ya. Maka kebutuhannya adalah, kebutuhan mendasarnya adalah kebutuhan rohani. Maka yang dapat mengenyangkan, memuaskan dalam level yang paling tinggi adalah ketika kita ada dalam Kristus, ketika kita tinggal di dalam Dia. Ya, kesenangan dunia, segala materi itu tidak akan memberikan kita kepuasan. Ya, tidak akan memberikan kita kepuasan, Bapak Ibu Saudara. Ada sepeda minta beli motor. Ya, ada motor minta dibeliin mobil. Ada mobil minta dibeliin kapal. Ada kapal minta dibeliin pesawat dan seterusnya. Tidak puas Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu satu istri tidak puas, mau 2, mau 3, mau 10. Ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu dalam dunia ini tidak akan memberikan kepuasan sejati kepada manusia, Saudara. Ya, segala yang ditawarkan oleh dunia ini, ya, dalam bentuk jasmania ini, lahiriah ini, itu tidak akan memberikan kepuasan kepada kita. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kepuasan sejati. Kenapa? Karena di dalam Dia ada kebenaran, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Dan semua inilah yang dibutuhkan manusia. Bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, dan seterusnya. Ya. Tetapi Yesus, karena di dalam Dia ada kebenaran yang dibutuhkan oleh manusia. Di dalam Dia ada sukacita yang dibutuhkan oleh manusia. Dan damai sejahtera yang dibutuhkan oleh manusia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya bagi kita untuk perenungan kita di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkan Yesus lebih dari segalanya. Maka kata orang bijak tadi di pendahuluan tadi bahwa aku membutuhkan kebenaran lebih daripada aku membutuhkan nafasku. Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkan Yesus lebih dari segala-galanya. Karena hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepuasan sejati. Karena di dalam Dia ada kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dibutuhkan oleh dunia, oleh manusia. Jangan cari dunia, karena dunia tidak akan memberikan kita kepuasan sejati. Malah membuat kita makin susah, tambah susah, dan susah terus. Ya. Mari kita hidup selalu dalam persekutuan dengan Dia, maka kita akan berbuah banyak, ya, buah-buah kebenaran, ya, yang akan dinikmati oleh orang lain, yang akan memberkati banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Karena untuk itulah kita hidup, untuk itulah kita dipanggil demi kemuliaan Kristus Yesus. Percayalah sungguh kepada Yesus dan tinggallah di dalam Dia, karena di dalam Dia ada pertolongan. Jadikanlah Yesus yang terutama dalam kehidupan kita, maka seperti ayat 6 dikatakan, berbahagialah. Jadi ketika kita menjadikan Yesus yang terutama, ketika kita menjadikan Yesus kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang terutama dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati. Karena apa? Karena kita akan dipuaskan. Amin.